hari ini kita bikin podcastnya spesial di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta. Ini podcastnya langsung sama Pak GM-nya langsung nih. Nama GM-nya Pak Lalu Aswadi Jaya, betul Pak? Betul. Oke. Biasa dipanggil Pak Jaya ya. Ya. Nah, saya sih belum kenal lama ya, tapi pas bikin jadwal itu sama Pak Jaya, beliau tuh padat banget tuh. Kemarin sempat menang penghargaan Pak ya? Ya. Penghargaan apa tuh Pak? Itu adalah ITTA Award Apa itu? dari East Java Tourism Award. Oh, oke. Ya, East Java Tourism Summit 2022. Kebetulan dari pihak ITTA Foundation itu menganugerahkan saya award yang kategorinya adalah Business Leader, Tourism Business Leader in Jakarta Hotel. Kan kita memang lagi pandemi gini, semuanya struggling dan beliau dapat satu penghargaan. Sayangnya nggak dibawa penghargaannya nih. Kita kulik-kulik lebih dalam ya tentang Pak Jaya ya. Saya juga penasaran karena saya juga saya nggak kenal lama, baru kenal sebenarnya. Jadi saya cukup excited nih karena karena belum kenal lama, jadi nanya-nanyanya lebih seru gitu. Ya. Pak, boleh tahu dong Pak, Bapak asal dari mana, pendidikan, terus bisa nyampe di perhotelan tuh apakah inline sama pendidikan apa enggak gitu Pak? Ya, kalau bercerita flashback tentang bagaimana perjalanan saya sampai di tempat ini, sampai di perhotelan. Jadi sebenarnya ada sedikit agak nyasar ya. Jadi dulu pendidikan di tingkat SMA saya itu saya di jurusan IPA justru. Anak IPA. Nah, biasanya anak-anak IPA kan pasti ngambil kayak teknik industri lah, teknik elektro dan apapun yang lainnya. Nah, di saat itu sebenarnya orang tua saya juga mengarahkan ke jalur bagaimana supaya menjadi seorang birokrat karena keluarga saya adalah keluarga birokrat. Ya, jadi yang melenceng cuma saya. Saudara saya semua adalah ini di luar kebiasaan. Nah, jadi di luar kebiasaan. Jadi kalau lihat saudara saya semua ASN, saya berempat bersaudara. Asal saya dari Lombok. Oh iya, berjelaskan dari namanya ya. Iya. Jadi dari Lombok, mungkin kalau nama Lalu gampang ditemukan di Lombok. Iya. Ada banyak. Ya, jadi asal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kemudian menyelesaikan pendidikan SMA, saya sendiri pribadi memutuskan saya tertarik dengan dunia pariwisata saat itu. Jadi walaupun orang tua mengarahkan berbeda, tapi dengan keyakinan yang saya punya, saya masuk ke sekolah tinggi pariwisata yang ada di Bali. Dan saya bilang sama orang tua saya pada saat itu, karena dari awal memang mereka tidak 100% menyetujui. Akhirnya saya punya tekad sendiri. Saya sampaikan sama mereka, tolong restui keinginan saya, dan saya hanya minta dibantu support saya biaya tahun pertama aja. Nekat juga nih orangnya nih. Nekat juga. Jadi dari tahun pertama, kalau saya bercerita Pak, dari pertama kuliah sampai dengan sekarang saya tidak pernah berhenti bekerja. Jadi saya pagi kuliah, siang atau sore saya bekerja sampai malam setiap hari, karena saya harus berpikir saya mencari untuk menopang pendidikan, kemudian biaya hidup, karena saya sudah berjanji sama diri saya sendiri dan orang tua, saya minta support ke orang tua hanya di tahun pertama, karena saya tahu beliau tidak mendukung, bukan tidak mendukung, tetap mendukung keputusan saya, tapi belum ikhlas 100% pokoknya. Betul. Jadi untuk mengkompensasi itu saya memberikan ketekatan saya. Dari mudanya aja udah punya tanggung jawab pribadi yang bisa kita contoh sebenarnya. Nah, ini buat teman-teman anak-anak muda yang masih SMA, kalau yang nonton, lalu yang baru kerja, ini bisa jadi diambil, dipetik ya pelajarannya bahwa dunia yang teman-teman sekarang geluti ini bisa jadi
bisa berhasil Iya. asal bertanggung jawab terus Karena sepenuhnya ya. kalau menurut saya justru itu menggembleng kepribadian saya, membentuk kemandirian saya dari Ya, awal. setuju Pak, setuju. Jadi bukan masalah berapa yang kita hasilkan, Ya. karena kan kita bisa berhitung. Terus terang, saya bekerja pun kalau bisa saya ceritakan, mungkin tidak semua orang mungkin akan memilih pekerjaan itu. Contoh, Ya. saya pulang dari kampus, saya pernah bekerja menjadi penemu akso. Jadi penjual di Bali itu. Jadi jadi akso, kalau ingat di Bali itu kan di Hmm. kawasan Legia, Ya. itu kan ada banyak akso, Ya, toko-toko. ya. Saya pernah bekerja di sana. Lain lagi kegiatan yang saya lakukan di Bali kan identik dengan upacara. Ya. Jadi setiap ada upacara yang saya lakukan apa? Saya bergabung dengan beberapa teman, berinisiatif, kita coba jual, ambil buah. Kita tahu buah itu cukup laku untuk pada saat upacara. Upacara upacara adat itu Yang ya. saya lakukan Upacara sama keagamaan ya. teman-teman, saya ke Jawa Timur, kita beli jeruk di sana, kita bawa pakai angkutan, pakai L300 sekali angkut 3 ton, 5 ton, kita jual di pasar Kumbasari. Pinter juga nih. Makanya saya heran kenapa kagak jadi pengusaha. Jadi dulu banyak hal yang bisa saya ceritakan pada saat saya Kuliah dulu ya. Kita lakukan, kita kontrak rumah ramean dengan teman-teman. Yang kita lakukan, kita lihat potensi waktu itu anak-anak kuliah pasti punya laundryan. Ya, betul. Dan kita buat di kontrakan kita sendiri. Itu tahun berapa, Pak? Itu sekitar tahun 97-98. Oh ya, itu belum rame tuh, laundry Belum itu rame. Dan kita menawarkan jasa delivery pickup. Nah, saat itu masih belum ada, bahkan belum banyak yang seperti itu. Karena kita mencari pangsa pasarnya teman-teman kuliah aja. Itu aja sudah banyak. Itu udah keteteran. Itu aja sudah keteteran. Iya, pintar juga nih. Terus cerita-cerita yang menarik itu pada saat berjuang itu Pak. Betul Pak. Kalau udah di atas sebenarnya tinggal menikmati hasil gitu kan. Itulah yang mungkin teman-teman sekarang, bukan saya mengatakan apa yang saya lewati itu sesuatu yang wah, tapi yang saya tekankan adalah bagaimana membentuk mentality kita sendiri. Setuju. Bagaimana membentuk kemandirian kita. Akhirnya kita itu menjadi seseorang yang tangguh, petarung. Betul. Setuju Pak, setuju. Ya, jadi itu yang saya rasakan. Jadi dalam situasi apapun kita harus berusaha untuk mencari solusi. Nah, betul. Yeah. Dan bisa melihat peluang yang bisa dijadikan cuan lah ya. Betul. Lalu setelah lulus kuliah itu awal karir itu di mana Pak? Ya beberapa tempat. Sambil minum Pak ya? Ya silakan Pak. Di beberapa tempat termasuk di Bali. Jadi pernah saya masuki beberapa hotel. Kita tanpa menyebut nama. Nyebut nggak apa-apa. Oh iya. Bebas kok. Jadi saya pernah bergabung dulu di Grand Hyatt di Nusa Dua. Nah kemudian saat itu kan ada bom Bali, ya kan, mulai bisnis 2002 tuh ya? wisata menurun, akhirnya memaksa saya waktu itu harus ke luar. Waktu itu saya memilih Malaysia kebetulan. Memilih Malaysia karena ada beberapa rekrutmen untuk pre-opening di daerah Penang waktu itu ya. Jadi saya waktu itu bergabung dengan tim pre-opening Jerjak Island. Nah, Jerjak Island itu adalah Alcatraznya Malaysia. Alcatraznya Malaysia yang tidak dipergunakan lagi, di stop, kemudian disulap jadi resort. Konsepnya jadi apa itu Pak? Di sana itu karena kan pulau, ya remote island gitu ya. Remote island, kemudian ada perbukitan. Jadi mereka itu mengusung waktu itu lagi tren-trennya itu adalah Bali ada di sana. Jadi segala bentuk model bangunan, kemudian nyontek habis-habisan gitu ya. Nyontek. Jadi kita ada villa, ada sekitar 25 villa. Nah, kemudian ada juga di kawasan hotel yang building, kemudian ada dormitory. Jadi konsepnya itu ada yang camping, ada yang hotel, kemudian ada yang villa. Jadi dia coba ambil beberapa segmen. Nah, saya kebetulan dipercaya saat itu menjadi leader untuk di villanya.
Ya, jadi saat itu memang posisi saya masih supervisor tapi in charge untuk bertanggung jawab terhadap 25 villa plus spa. Jadi Bapak tuh ke Malaysia tuh beserta teman-teman yang dari Bali juga? Nah, itu yang dulu saya lakukan. Jadi awalnya pertama saya sendiri yang berangkat. Kemudian saya dikenalkan dengan lokasi dan kemudian saya melihat tim yang saya disediakan untuk membantu untuk persiapan dan saya merasa saya harus akui etos kerja teman-teman kita dari Indonesia itu berbeda. Etos kerjanya berbeda, makanya saya menyampaikan ke manajemen waktu itu saya siap, saya menyanggupi, tapi tolong saya dibantu, saya disupport dengan tim saya sama-sama semua dari Indonesia. Karena ini pekerjaan berat, buka tempat yang benar-benar tadinya kalau kita jalan kaki aja, kita biasa yang namanya nginjak ular kobra, ular viper. Itu karena itu kawasan liar gitu ya. Liar, hutan, bekas penjara yang memang sengaja dibiarkan ada hewan liar di sana, jadi supaya narapidana itu nggak bisa kabur gitu. Jadi kita kerja pakai sepatu boot setinggi lutut. Ini memacu adrenalin namanya. Jadi saya pernah di daerah yang remote seperti itu dan ibaratnya seminggu sekali kita keluar ke kota itu kayak orang hutan ya. Ngelihat lampu aja silau. orang pedalaman ketemu kota gitu ya. Tapi memang ini ya, berarti kalau konsepnya Bali memang harus orang-orang dari Bali juga yang boleh dibawa karena itu yang saya bawa. Ambience-nya kan agar terasa gitu. Betul. Ya. Dan kalau apa namanya orang-orang servicesnya juga ngomongnya ada logat-logat Balinya kan lebih wah ini Bali banget gitu. Betul. Jadi nggak cuma tempatnya aja tapi menciptakan ambience-nya itu gitu ya. Makanya di saat itu akhirnya dari board director menyetujui saya untuk merekrut teman-teman. Saya pulang ke Bali, saya rekrut teman-teman di Bali, termasuk spa-nya saya bawa spa tradisional Indonesia. Jadi dulu sampai sekarang juga masih ada Gaya Spa. Jadi itu yang kita ajak kerjasama di sana, kita bikinkan satu tempat, kemudian treatment ala Indonesia, semua ada di sana dan touchingnya memang berbeda. Touchingnya teman-teman kita itu berbeda. Dari cara kerja, kemudian speednya, kemudian habitnya, dan kita rata-rata tim kita hampir secara general saya katakan kita itu penuh taat sama aturan. Ya mungkin kalau 1-2 itu oknum, tapi secara general manpowernya Indonesia cukup diakui. Oke. Sebenarnya seru nih. Nah dari Malaysia itu larinya kemana lagi Pak? Apakah lari ke Indonesia lagi atau langsung jadi GM atau gimana? Belum. Jadi saya kembali ke Bali, kemudian juga sempat nyebrang dari hotel, jadi masuk ke travel agent, tapi saya ngerasa passion saya mungkin di hotel. Jadi saya balik lagi ke hotel di beberapa hotel di Bali, salah satunya Huta Paradiso. Dulunya Sol Elite. Nah, ya kemudian saya memutuskan pulang kampung. Saya pulang ke Lombok, jadi di Novotel Lombok. Oh itu hotel bagus itu. Ya, jadi di selatan itu juga kategorinya cukup remote saat itu ya. Di tahun itu masih belum ada apa-apa. Kita in the middle of nowhere, belum jadi kayak seperti sekarang Mandalika. Sekarang sudah disupport, disupport disupport sama satu fasilitas olahraga kelas internasional gitu ya. Memang tantangannya dulu satu SDM. Nah kemudian adalah keamanan, ya kan. Jadi isu keamanan dulu selalu di kawasan sana. Ya ujung-ujungnya sebenarnya perlu. Pada saat saya di sana, airport yang baru belum ada. Kemudian kawasan Mandalika belum ada. Jadi mereka kemudian daerah itu kawasan selatan itu terkenal dengan kawasan tandus, tak ada hujan. Jadi setahun sekali panen belum tentu berhasil juga. Nah inilah yang menyebabkan mereka butuh penghidupan. Jadi kalau kita bicara keamanan secara umum belum tentu penyebabnya memang
habit atau Ya, lebih ke ini tingkah ya, lakunya, tapi kadang-kadang urusan perut ya. urusan perut yang memaksakan Ya. orang akhirnya harus berbuat seperti itu. Betul, betul, betul. Nah, itu kawasan di sana. Saya keluar dari Novotel Lombok 2013. Dari 2000 berapa tuh, Pak? Saya cukup lama di sana karena saya ngerasa itu adalah kampung saya. Ya. Awalnya Nakam sih ya, nakam situ. Jadi kalau orang berpikir bahwa sudah enak kerja di kampung sendiri, harusnya saya nggak pindah. Ya. Karena terakhir saya sudah sampai ke posisi EAM saat itu. Oh, udah tinggi EAM itu udah di bawahnya GM. Ya. Nah, akhirnya ada satu masa saya berpikir saya harus gerak lagi nih, harus pindah. Dan saya sampaikan ke head office, ke kantor pusat, ini saatnya saya harus pindah. Saya sampaikan. Dan saya bilang sama mereka, properti manapun yang menerima saya pertama kali, saya nggak akan pikir panjang, saya pasti akan terima. Jadi Suka tantangan orangnya. Suka tantangan. itu yang saya sampaikan ke head office. Ya. Oh, oke. Jadi kamu siap dimanapun, saya siap. Jadi kalau kita sudah bilang kita mau pindah, ya artinya dengan segala resiko, Ya. ya memang itu yang harus dihadapi, ya kan? Walaupun Konsekuensi dari satu pilihan. betul. Nah, jadi pada saat saya pindah, awalnya saya mau dipindah ke Palembang, Novotel Palembang, tapi satu dan lain hal saya bergeser ke Novotel Lampung. Banyak cerita tentang A, B, C, D, tentang tempat yang akan saya tuju, tapi saya tidak gentar. Dalam artian bukan berarti saya tidak menyepelekan, tetap saya punya keyakinan bahwa kita punya sebagai manusia, kita punya kemampuan untuk beradaptasi. Betul. Kita punya kemampuan untuk bagaimana menyikapi sebuah masalah dan bagaimana melihat masalah itu sebagai sebuah opportunity. Betul, Pak. Karena biasanya masalah di hotel kan itu nggak jauh-jauh dari masalah dengan masyarakat sekitar ya, Pak. Ya? Betul. Nah, itu nggak jauh-jauh dimanapun itu. Iya, jadi kalau nggak dengan internal, biasanya pada saat kita di level manajemen, di level pimpinan nggak jauh-jauh, ada dua, ada tiga lah, eksternal ya, itu tadi masyarakat, kemudian di internal antara mungkin kita bagaimana mensinkronisasi antara hubungan kantor pusat dengan owning company. Nah, itu biasanya susah tuh, banyak gotok-gotokannya tuh. Jadi kan itu, ya kan? Jadi masalahnya di situ. Nah, saya sudah dapat lengkap. Kenapa saya katakan seperti itu? Di Novotel Lombok saya dapat yang banyak kaitannya dengan eksternal. Ya. Nah, masyarakat sekitar. Disibukkan dengan masalah eksternal gitu ya. Walaupun saya aslinya dari sana, bukan perkara mudah untuk menghadapi mereka juga. Karena pola pikir kalau kita karena sudah terbiasa pindah dari satu daerah ke daerah lain, kan pasti lebih open mind. Ya, kita sudah melihat daerah lain. Nah, sementara dengan situasi yang saya hadapi waktu itu, situasi yang mereka lebih menggunakan, boleh saya katakan, fisik daripada menggunakan biasalah orang timur lah ya. Iya. Saya orang timur, Pak. Nah, itu. Kita tidak pandai berkomunikasi, menyampaikan apa yang kita mau. Kita lebih suka pakai kekerasan. Biasanya gitu. Tapi memang kekerasan bukan satu jalan keluar sebenarnya. Kalau kita bisa diplomasi yang bagus, malah itu lebih bagus lagi, merangkul teman-teman kita nih yang ada di eksternal gitu ya, untuk bisa bagaimana nggak mesti masuk ke dalam, tapi bisa diberdayakan sama hotel. Setuju, Pak. Itu saya alami. Karena di tahun 2013 saya menghadapi satu fase hotel itu harus direnovasi. Dan kemudian ya kalau di sana kan biasanya kita selalu berdampingan dengan GM kita orang luar. Ya kan, expat. Nah, sementara kita second person yang lebih banyak ngurusin hubungan di tim internal, kemudian juga dengan keluar. Di bawah dan di luar gitu ya. Betul. Nah, ada satu masa seperti yang saya bilang tadi, satu isu keamanan di sana. Itu challenging pada saat renovasi. Renovasi challenging karena apa? Karena mereka tahu ini barang akan dibongkar, hotelnya akan dibongkar, pasti banyak barang-barang bekas. Ada banyak dan akhirnya campur-campur barang yang juga bukan bekas, kan raib juga. Nah, saya dihadapin dengan situasi seperti itu, harus dealing dengan masyarakat sekitar, kemudian bagaimana mencari porsi, memberikan porsi kepada mereka
supaya bisa berkontribusi, Nah, supaya ada partisipasinya, merasa dilibatkan, merasa gitu ya. dilibatkan. Akhirnya mereka dengan sukarela ikut menjaga. Nah, itu kuncinya. Jadi hal simpel yang saya awali ya pada saat itu saya ingat mereka kebetulan karena saya dari sana jadi Ya. enak saya bicara Ya. ya. Mereka menyampaikan, Pak, tolong perhatikan masjid kami. Itu adalah hal yang menyentuh buat saya. Ya. Jadi akhirnya saya langsung sampaikan ke Onim kami. Saya sampaikan ke Onim saya, Pak, mereka ini tidak minta banyak. Dia minta masjid mereka itu plafonnya bocor. Ya. Tolong sumbang. Mereka itu minta triplek dan sebagainya. Ya. Akhirnya yang diputuskan sama Onim company saya waktu itu, ayo kita renovasi total. Lebih bijak lagi tuh. Lebih bijak lagi. Bagian dari CSR gitu ya. Betul. Akhirnya kita fokus selesaikan dulu masjid. Setelah itu dengan otomatis masyarakat terlibat gitu ya. Kadus itu dari pagi mereka bergiliran shift jaga di depan hotel, berdiri di sana supaya mengamankan renovasi Nah, hotel. itu yang tadi saya sebutkan di depan. Begitu mereka dilibatkan, mereka akan merasa melihat hotel itu bagian dari lingkungannya mereka. Betul. Jadi sebenarnya masalah dengan lingkungan itu nggak terlalu ribet gitu Pak ya. Asal kita Ya. tahu apa yang mereka mau. Bagaimana menyikapi dan bagaimana kita dealing dengan itu mungkin Nah, tidak bisa 100% apa yang menjadi keinginannya ya, kita betul. penuhi. Tapi ada certain area yang kita juga harus bisa deal dengan itu. Ya kan? Bisa bisa merasakan apa yang mereka rasakan juga gitu ya. Kayak tadi kan masjidnya butuh perbaikan gitu ya. Dan realistis. Ya. Satu juga saya sampaikan ke owning company pada saat itu, Pak, ini masjid ini adalah masjid yang memang anak-anak kita sholat Jumatnya di sana. Ya kan, berarti udah otomatis bagian dari hotel dan lingkungan itu ya udah jadi satu Sudah bagian. Jadi kita itu bukan hal besar, tapi hal kecil yang mungkin sebelumnya agak luput dari perhatian. Dan akhirnya itu yang kita touching supaya jadi kondusif. Paling tidak, kalaupun kita mau melakukan kegiatan sosial, ya ini sekedar saran aja pada teman-teman yang lain juga. Ya jangan ngelihat yang jauh-jauh dulu, lihat yang sekitar ya, di lingkungan itu ya. Ya betul. Setuju Pak, setuju. Ya ini bukannya ngajarin tapi kita saling berbagi Pak ya. Jadi berbagi dari pengalamannya Pak Jaya dulu dalam bekerja di dalam hotel di Hotel Novotel Lombok gitu. Ya itu menarik sebenarnya, ini saya lagi merinding nih karena lumayan bijak juga gitu. Nah ini kan kalau memang kita biasa pindah-pindah gitu ya, artinya kita sering hijrah gitu ya, kita lebih open minded gitu ya dibanding orang yang jadi akamsi seumur hidup di situ, kampus situ gitu kan. Nah itu kan bisa lebih bijak dalam menilai gitu ya, dalam menilai kedua sisi gitu ya. Nah, terus dari Novotel itu sampai nyasar ke sini tuh gimana ceritanya Pak? Jadi akhirnya seperti yang saya bilang tadi, saya sudah sampaikan siapapun yang menerima saya pertama kali, saya tidak akan bertanya, saya akan mengiyakan. Nah saat itu akhirnya saya deal dengan Novotel Lampung. 1 tahun, kurang lebih 1,5 tahun saya di sana. Akhirnya pada saat itu pergantian GM, saya diminta. Awalnya terus terang saya agak ragu, karena apa? Ya first assignment, kemudian hotel itu cukup besar, ya kan? Kalau lihat kawasannya kurang lebih sekitar 5 hektar, gede banget, besar. Kemudian fasilitasnya sangat banyak sampai punya chapel, kemudian area public areanya itu sangat luas. Mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah ke sana
pasti akan lihat wow-nya itu hotel, view-nya langsung ke laut. Ya jumlah kamar 220 kamar. Ya. Gede juga. Gede, gede. Di awal saya terus terang saya menolak penawaran itu karena bukan berarti saya menolak rezeki, Ya. tapi saya harus meyakinkan diri dan jangan overconfident. Ya. Ya kan? Kadang-kadang tahu diri itu penting juga, Pak. Iya, karena satu ya kalau kita berhasil itu akan menjadi catatan buat kita. Ya. Tapi jangan sampai jadi catatan gagal. Nah, Ya itu. kan? Nah, itu yang saya masih berhitung saat itu. Kemudian saya sempat mau pindah ke tempat lain. Tapi karena mungkin dari sisi owning saat itu ya kurang lebih insist merasa saya sudah cocok di sana. Kemudian akhirnya saya bilang oh ya saya coba lakukan permintaan, tapi tolong kasih saya support. Ya, itu aja. Karena kalau berbeda dengan Novotel Lampung, kalau tadi di Novotel Lampung saya banyak dealing dengan eksternal, ya seperti masyarakat dan sebagainya. Nah kalau di sini memang saya fokus dealing dengan satu fokus, yaitu dengan owning company. Karena owning company ada di sana, ya. Kemudian cukup terkenal detail dengan maintenance property, ya. Cukup terkenal detail dengan bagaimana menjaga standar pelayanan dan cleanliness. Agak bawel gitu ya. Ya, gitu. Cukup tough dengan. Tapi kalau punya owner yang agak bawel dengan tadi yang Bapak sebutkan, sebenarnya itu feedback ke tamunya jadi lebih bagus. Kalau secara produk, ya. no doubt. Secara produk karena kita ke bawah jadinya. Ya. Karena keinginan dari atas dari company itu kita bahasakan ke tim, ya. Dan bagaimana kita atur sebaik mungkin supaya itu tetap terjaga. Jadi yang namanya preventive maintenance itu adalah hal yang memang lazim kita lakukan on daily basis, Pak. Itu. Menarik. Ya. Suatu saat saya kayaknya mesti ke sana. Insya Allah. Karena kalau berdasarkan cerita Bapak itu dia punya standar kayak bintang 5. Ya. Jadi kalau hal-hal kecil aja dia perhatiin, ada preventive maintenance-nya. Itu feedback ke kitanya kita akan merasakan langsung. Iya, tamu langsung merasakan, ya. Langsung melihat. Ya, betul. Jadi kalau nanti sempat lihat media sosial mereka, itu luar biasa, fasilitasnya banyak dan salah satu hotel yang ya di grup kami, grupnya Accor lah ya. Ya, grupnya Accor itu salah satu hotel yang termegah dan terbaik ya. Ya, secara produk. Nah, saya bergabung dengan mereka dari 2013, 2014 saya di appointed di sana. Sekian banyak proyek saya jalankan, dari renovasi, dari awal proyek pembangunan chapel, kemudian kita extend, kita punya restoran, kemudian extension kitchen, kemudian penambahan fasilitas meeting room, penambahan additional guest room. Waduh, banyak proyeknya. Dari 2014 sampai 2020 saya pindah kemari, itu baru selesai. Jadi selama 6 tahun itu nggak pernah berhenti, Pak. Nggak pernah berhenti. Ambisius juga ya ownernya ya. Ya. Dan akhirnya di tahun 2020, persis di bulan Februari 2020, saya dipercaya untuk pindah kemari. Untuk on board di sini ya. On board di sini, kapasitas hotel lebih besar. Jadi 505 kamar ya. 505, jadi banyak banget loh itu. Iya. 2,5 kali lipat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Iya, betul. Itu jadi challenging, dibilang tantangan, ya memang pasti itu sebuah tantangan, tapi itu juga menjadi satu prestasi yang betul. saat itu bisa saya torehkan. Ya. Itu penting dalam perjalanan karir kita, Pak ya. Betul. Dan juga itu bukan cuma karir sebenarnya, itu menumbuhkan sebuah value di diri kita, karena kita ini yang makin tua usia kita tuh yang dilihat dari orang-orang dari kita itu sebenarnya bukan jabatan kita, value kita. Betul ya, setuju Pak ya. Pak. Nah itu dia. Setuju. Jadi kalau
udah berhasil di satu proyek pindah ke proyek yang lebih besar, itu orang juga nggak akan segan untuk rekrut gitu Pak ya. Saya juga lumayan amazed dengan hotel ini Pak, karena tadi sempat di brief di depan gitu ya, bahwa saya tanya hotel ini kamarnya berapa, 505, saya kaget karena ini bintang 5-nya bukan, kalau Mercure itu kan kita tahunya bintang 4 lah ya. Betul. Gitu kan. Betul. Tapi kalau ada Grand Mercure jadi bintang 5. Saya pikir ekspektasi saya sama Grand Mercure ini awalnya sebelum kesini saya nggak terlalu nggak terlalu tinggi gitu ya. Begitu saya tadi nyobain sarapan, saya lihat detail-detail ornamennya di sini, saya bilang ini hotel lumayan juara. Apalagi untuk daerah Ancol, Mayoran, Cempaka Putih, pokoknya area utara Jakarta, pusat ke utara gitu ya. Ini lumayan rekomen buat saya. Dan ini sebenarnya jadi satu tantangan baru lagi untuk Pak Jaya gitu Pak ya. Bagaimana untuk memaintain hotel yang segini gedenya, segini megahnya, lalu meningkatkan servicesnya gitu Pak ya. Betul. Ya karena pasti bagaimanapun dengan kita branding hotel ini adalah sebagai hotel bintang 5, artinya ekspektasi atau demand dari customer atau tamu pasti tinggi. Pasti mereka akan ya melihat value for price. Betul. Endingnya di situ Pak. Itu dia, karena kalau kita orang kan biasa, teman-teman saya juga sering cerita, ini kalau nginep di sini nih hotelnya begini dia agak kecewa gitu loh, karena ngomongnya bintang 4 atau bintang 5 tapi fasilitasnya kurang gitu lah. Nah itu kan sebenarnya kita keluar duit untuk sesuatu yang kita harapkan tuh ada gitu loh. Betul. Jadi sebenarnya kalau boleh dibilang ini perjalanannya Pak Jaya ini baru dimulai gitu ya. Baru dimulai untuk bagaimana bukan mempertahankan tapi meningkatkan lagi Pak ya. Betul. Itu meningkatkan satu produk ini menjadi produk yang boleh dibilang bolehlah bersaing dengan yang di tengah-tengah itulah gitu ya. Jadi orang-orang punya pilihan, nggak melulu harus ke tengah atau ke selatan. Ternyata di Kemayoran ini ada satu hotel yang produknya prima, yang bisa dibanggain juga sama area sekitarnya. Betul. Gitu ya. Betul. Dan juga kan, ini hotel dekat dengan J Expo. Sangat dekat. Tempat yang biasa di penyelenggaraan event-event internasional, terutama Java Jazz gitu ya. Java Jazz kan musisi-musisi internasional, musisi-musisi terkenal di dunia tuh manggungnya di Java Jazz. Daripada mereka harus diungsiin ke hotel-hotel yang agak-agak jauh di tengah sana, kalau di sini ada satu hotel dengan yang produk representatif. Betul. Itu memudahkan juga ya Pak ya. Betul. Nah ini kan kita Java Jazz sudah berhenti 2 tahun ya belum? Jadi sejak pandemik memang ada banyak agenda dari J Expo yang tidak berjalan. Tapi lately akhir-akhir ini kita sudah ada pembicaraan lagi dengan mereka. Kemudian kalender event juga sudah bisa kita lihat, terutama di tahun 2022 ini. Dan memang selalu karena kami adalah hotel yang cukup dekat lokasinya, jadi kita selalu menjadi pilihan utama. Kalau misal apalagi untuk artis-artis yang yang cukup high class, pasti mereka mencarinya bintang 5, kan? Nah kemudian event-event yang lainnya pun demikian. Gitu. Perbincangannya menarik. Jadi perbincangan yang bisa jadi insight buat kita semua, karena Pak Jaya juga sudah berbagi pengalamannya, bukan ilmunya doang, tapi pengalamannya yang bisa kita petik pelajaran gitu Pak ya. Pak. Nah itu yang bisa jadi referensi teman-teman lah, bagaimana untuk yang baru mulai berkarir di dunia kerja bisa dijadikan salah satu contoh bagaimana kita punya tekad dan bertanggung jawab 100% dengan pilihan hidup kita gitu. Oke teman-teman, sekian podcast hari ini di Grand Mercure Jakarta Kemayoran. Betul. Gitu ya. Betul. Soalnya saya agak belibet. Oke, terima kasih banyak udah nonton dan jangan lupa subscribe terus channel-channelnya, bukan channelnya banyak amat channel ini biar
dapat giveaway pastinya. Kan kita bikin giveaway tiap bulan gitu ya. Oke, terima kasih udah nonton. Dah.